Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tetapkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat batiniah maupun nikmat lahiriah. Wabil khusus kita masih diberikan oleh Allah jatah usia, yaitu umur yang mudah-mudahan umur ini semakin bertambah jumlah secara hitungan manusia, tetapi pada hakikatnya adalah berkurang dari jatah Allah yang sudah ditetapkan untuk kita masing-masing. Oleh karena itu patut bersyukur, ya, memanfaatkan waktu untuk senantiasa melaksanakan setiap detik-detik yang kita lalui dalam kehidupan ini tiada lain adalah hayatuna kulluha ibadah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah, ibadah baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah pada saat ini kita akan memulai pembahasan dasar-dasar akidah, dan kita akan mengambil sumber referensi yang paling mendasar tetapi isinya begitu luar biasa, sangat mendalam. Tentu dari mulai referensi yang disebut dasar dulu itu adalah kitab yang disusun oleh para ulama, yang tentu lebih kita mudah untuk memahami dan juga insya Allah lebih mudah untuk kita pelajari. Meskipun ya karya ulama itu meskipun sedikit secara goretan tinta, tetapi ternyata ini merupakan intisari dari ilmu yang mereka pelajari dan mereka amalkan. Oleh karena itu ikhwati iman sekalian rahimakumullah, insya Allah kita akan tadarus salah satu kuteb, ya, disebutnya kuteb karena ini kecil, tetapi tadi isinya luar biasa, yang disusun oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, nama kitabnya adalah Al-Usulus Salasah, kemudian nanti nyambung dengan Al-Qawaidul Arba'ah. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, Al-Usulus Salasah adalah 3 landasan utama akidah Islam. Kemudian nanti Al-Qawaidul Arba'ah adalah kaidah-kaidah, ada 4 permasalahan yang mesti kita kaji dalam kitab ini. Tentu perlu diketahui bahwa kitab Al-Usulus Salasah ini sudah diterbitkan oleh berbagai penerbit, kemudian juga diberikan pensyarah oleh para ulama, ya, sehingga di Indonesia khususnya ini sudah menjadi buku pokok dasar landasan akidah khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Al-Usulus Salasah. Oleh karena itu insya Allah nanti berkala kita akan mengkaji, tentu berdasarkan kemampuan, ya. Nanti bisa untuk bahan kajian-kajian berikutnya. Sebelum membahas lebih lanjut di kitab ini atau kitab Al-Usulus Salasah, penulis mencantumkan sebelum judul dengan redaksi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ya, setiap apa yang dicatat atau ditulis ini tentu berdasarkan kalimatullah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ini menunjukkan bahwa penulis dengan karyanya ini ingin bahwa tulisannya adalah betul-betul karena niat karena Allah SWT untuk menyusun, kemudian juga menyampaikan dan menjadi amal soleh, menjadi jariah ya bagi penulis dan juga kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu usul ya, ada 3 pokok ya landasan akidah Islam oleh penulis Syekh bin Abdul Wahab, atau lengkapnya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dijelaskan oleh beliau setelah judul secara pokok bahasan yang dasar adalah beliau menyatakan i'lam, ya, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah memberkahi, merahmati engkau. Nah, tentu siapa yang membaca kitab ini atau buku ini kemudian juga yang menyampaikannya didoakan, ya, rahimakallah, semoga Allah merahmati, memberkahi engkau. Annahu yajibu alaina ta'alumu arba'i masail. Kata beliau bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari arba'i masail. Arba'i masail adalah 4 masalah. Apa yang 4 masalah itu? Al-ula, yang pertama kata beliau adalah al-ilmu. Ya, bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin wajib mempelajari 4 permasalahan dasar, ya. Yang pertama al-ilmu, yakni al-ilmu yang dimaksud di sini wahwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam. Jadi wajib bagi kita satu al-ilmu, yang dimaksud al-ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah nanti melalui dalil-dalil dan juga nanti melalui ciptaannya. Kemudian mengenal Nabi Muhammad dari mulai nasabnya dan seterusnya sampai menjadi Nabi dan Rasul terakhir, ya, Nabi akhir zaman. Kemudian wa marifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bil adilah. Jadi mengetahui dinul Islam atau agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bukan hanya sekedar mengenal Islam semata, tetapi betul-betul berdasarkan bil adilah. Apa adilah itu? Tiada lain adalah nanti sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Setelah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun Islam, maka wajib al-amalu bihi. Kata beliau wajib mengamalkan untuk semua itu. Bapak mengamalkan al-ilmu yang menyangkut tadi 3 permasalahan. Terus yang ketiga, as-salisah, setelah mengamalkan tentu ada kewajiban lain, ada da'watu ilahi. Jadi menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita kuasai, ya. Kemudian wajib ada da'watu ilahi. Dan yang keempat, ar-rabi'u atau ar-rabi'atu as-sabru alal adzabi. Sabar alal adzabi, ya. Sabar di dalam menambah ilmu, kemudian mengamalkan, dan sabar dalam mendakwahkan. Jadi kata sabar ini menyangkut 3 permasalahan yang 4 ini, ya. Jadi dari al-ilmu, al-amal, ad-dakwah. Nah, sebagaimana beliau mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan lengkap, bukan hanya 1 ayat, tetapi 1 surat, ya. Tapi yang pendek. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Jadi terangkum, 1 mengilmui Islam, 2 mengamalkan Islam, 3 mendakwahkan, dan 4 adalah sabar dalam 3 tahapan tadi. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah, beliau mengatakan, lau
ma anzalallahu hujatan ala khalqihi ila hadis surah laqapathum. Jadi seandainya kata Imam Syafi'i, Allah hanya menurunkan hujah terhadap makhluknya dengan surat ini saja, surat Al-Asr, itu kata beliau laqapathum, maka cukup bagi mereka. Jadi sebagai landasan utamanya, karena ada Al-Asr tentang waktu, kemudian disebutlah pengguna waktu itu siapa, itu manusia yang paling rugi, kemudian dikecualikan nanti tahsis, yakni orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati di dalam ketaatan dan kesabaran. Maka berdasarkan dalil Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i kemudian Al-Bukhari berkata dan memiliki suatu bab, yaitu babul al-ilmu qoblal qaul wal amal. Oleh karenanya kata Imam Al-Bukhari, sebelum beramal itu adalah babul ilmu atau babun ya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi satu bab ilmu atau menguasai ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya mana? Ya, wa dalilu qoulhu ta'ala, Imam Al-Bukhari mengutip firman Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 19, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah diibadahi kecuali Allah, wastaghfir lidzanbik, dan mohonlah ampun lidzanbika, dari dosamu. Ini dalam surat Muhammad. Maka fabada'a bil ilmi, Allah berfirman mengenai ilmu dulu, fa'lam. Ya, fa'lam artinya ketahuilah tuh. Ini menunjukkan ada isyarat kita harus berdasarkan ilmu dulu, baru qoblal qaul wal amal, ucapan dan perbuatan. Maka inilah yang melandasi kata Imam Al-Bukhari bahwa babul atau babun al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi bab tentang berilmu dulu, kemudian baru berucap dan beramal. Nah, ini kata Imam Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam muqaddimahnya, dan insya Allah nanti kita akan sambung bagaimana rincian ya dari kitab Al-Usul Salasah ini. Barangkali seperti itu dulu yang disampaikan untuk muqaddimah, dan insya Allah kita nanti berkala berlanjut. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua. Ya, kita ulang lagi secara khusus ringkasan bahwa satu, bagi setiap muslim wajib mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu, yakni marifatullah, marifatun nabihi, marifatun Islam dengan adilah, dengan dalil-dalilnya. Dan yang kedua mengamalkan. Yang ketiga adalah dakwah atau mendakwahkan, dan yang keempat sabar di dalam proses berilmu, beramal dan mendakwahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.